warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Dengan saya Prasanta Zeger dengan NIM 2301050502. Saya Alia Eta Lafida dengan NIM 2301050511. Saya Jihan Arwa Alicia dengan NIM 2301050516. Saya Siti Sofiana dengan NIM 2301050491. Saya Rian Adi Nugroho dengan NIM 2301050487. Di sini kami akan menampilkan video sebagai bentuk tugas memenuhi mata kuliah Pendidikan Konservasi dengan judul Menyuarakan Gagasan Penyempurnaan Model Pendidikan Konservasi di dalam kegiatan perkuliahan MKU Pendidikan Konservasi di Universitas Negeri Semarang. Baik, sebelum lebih lanjut kita bahas pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan yang tak pernah berakhir untuk menciptakan kesinambungan dalam kualitas dan ditunjukkan kepada manusia di masa yang akan datang, serta bersumber dari berbagai nilai kebudayaan bangsa, yaitu Pancasila. Peran penting pendidikan pada suatu bangsa adalah dalam proses pengembangan serta pertumbuhan sumber daya. Selain itu, pentingnya pendidikan juga merupakan salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian dalam pengembangan lingkungan hidup, utamanya pada pendidikan lingkungan. Pendidikan konservasi sendiri mempunyai arti atau mempunyai makna, yaitu wawasan lingkungan yang masuk dalam kajian teoritik maupun implementatif melalui proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar persekolahan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan bahwa pembelajaran pendidikan lingkungan atau konservasi berpengaruh dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan. Pengetahuan mengenai lingkungan dari pendidikan konservasi dapat menumbuhkan sikap kepedulian akan lingkungan. Pendidikan tinggi di era kontemporer menurut inovasi dalam pendekatan pembelajaran guna mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Salah satu pendekatan yang semakin banyak diterapkan adalah PJBL, Project Based Learning, dan Case Based Method. Nah, di Universitas Negeri Semarang, penerapan kedua metode ini telah membuktikan keberhasilannya dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas. PJBL di UNES tidak hanya sekedar konsep, tetapi telah diimplementasikan secara luas di berbagai program studi. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam program studi Teknik Informatika, di mana mahasiswa dihadapkan pada proyek nyata yang memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam lingkungan yang relevan dengan dunia industri. Metode case-based telah menjadi bagian penting dari pembelajaran di UNES, terutama dalam program manajemen. Mahasiswa diundang untuk menganalisis kasus nyata dalam dunia bisnis, membantu mereka memahami teori manajemen dalam konteks yang praktis. Penerapan metode ini di UNES menghasilkan pengalaman belajar yang berharga bagi mahasiswa, menyatukan teori dan praktik untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja. Dukungan dari fakultas dan staf pengajar yang berkomitmen membantu UNES menjadi institusi pendidikan yang inovatif dan responsif. Penerapan metode Project Based Learning atau PJBL dan Case Based Method di Universitas Negeri Semarang telah membuktikan keberhasilannya dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Dengan dukungan yang terus-menerus dari fakultas dan staf pengajar, UNES terus berusaha untuk menjadi lembaga pendidikan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dampak positif pengimplementasian PJBL pada penyempurnaan model konservasi ini akan memberikan dampak positif yang signifikan. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh mahasiswa yang telah terlibat langsung dalam proyek-proyek konservasi yang relevan. Mahasiswa yang akan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan-tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini. Selain itu, hal ini juga berdampak positif bagi reputasi UNES sebagai kampus konservasi. Melalui proyek-proyek konservasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa, penyempurnaan model pendidikan konservasi di UNES akan membawa dampak positif yang luas bagi mahasiswa dan lembaga pendidikan juga masyarakat dan lingkungannya. UNES telah mengambil langkah maju dengan mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning dan juga
model pembelajaran berbasis kasus atau disebut dengan case-based method dalam kurikulumnya sejalan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Dampak positif bagi mahasiswa yaitu dengan PJBL akan menghasilkan pembelajaran yang aktif dan inovatif dalam mendorong pembahasan yang mendalam mengenai konservasi dan mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Selain itu, dapat meningkatkan antusiasme mahasiswa untuk berkontribusi mengupayakan konservasi dan menumbuhkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Strategi yang dilakukan UNES untuk meningkatkan materi pembelajaran memainkan peran teknologi dalam proses pembelajaran, menjadikan pendidikan konservasi yang realistis sehingga dapat menanamkan diri dalam berbagai lingkungan dan tantangan. Pengembangan aplikasi seluler yang dirancang untuk pembelajaran dapat memberikan akses yang mudah terhadap informasi, memanfaatkan platform online untuk menawarkan kesempatan pembelajaran jarak jauh dan dilakukan dengan virtual. Perancangan e-book interaktif dengan konten menarik. Nah, dampak teknologi dan materi pembelajaran inovatif terhadap pendidikan konservasi di UNES meningkatkan keterlibatan dan motivasi mahasiswa melalui pengalaman belajar yang interaktif, menciptakan lingkungan belajar yang lebih menstimulasi mahasiswa. Hal ini mampu terlibat aktif dalam pendidikan, karena mahasiswa lebih mungkin mengingat dan menerapkan yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung. Mengapresiasi yang lebih mendalam terhadap keanekaragaman hayati dan pelestarian lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan konservasi di UNES, perlu dilakukan penyempurnaan model pembelajaran yang telah dikembangkan. Dengan demikian, UNES dengan pendekatan belajar yang inovatif dapat memberikan dampak positif yang signifikan dengan berdedikasi pada konservasi lingkungan dan sumber daya alam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.